Sosok raksasa dari gula hitam itu berdiri kokoh, tubuhnya berdenyut seperti makhluk hidup. Suara gemeretak mesin pabrik berpadu dengan gaungan rendah membuat lantai bergetar. Mira memegangi telinga, hampir terjatuh. Suara itu seperti ribuan orang menjerit bersamaan. Arga menatap manisan hitam di altar besi yang berada di balik tubuh raksasa itu. Itu intinya, kalau kita hancurkan kabut ini akan melemah. Dion menghela napas dalam-dalam, wajahnya pucat. Kalau benar darahku yang mengikat kutukan ini, mungkin cuman aku yang bisa menghancurkannya. Arga menoleh cepat. Jangan bodoh, kita sudah terlalu jauh untuk kehilangan siapapun lagi. Raksasa gula mengangkat lengannya, lalu menghantam lantai. Dari retakan itu, gula cair hitam menyembur keluar, berubah menjadi tentakel yang berusaha meraih mereka. Mira menjerit menarik Arga agar menghindar. Tentakel menghantam dinding, meninggalkan bekas lengket berasap. Arga mengangkat kamera, mengarahkan cahaya indikator merah ke arah tentakel. Beberapa meleleh, tapi raksasa itu mendesis marah dan menumbuhkan lebih banyak tentakel. Cahaya ini cuma bisa menahan sebentar, teriak Arga. Dion meraih sebatang besi berkarat yang tergeletak. Dengan teriakan putus asa, ia memotong salah satu tentakel, membuat cairan hitam muncrat. Tapi begitu cairan itu menyentuh kulitnya, Dion menjerit kesakitan. Kulitnya melepuh seperti terbakar asam. Mira panik. Dion, jangan sentuh cairannya. Raksasa itu mendekat, wajahnya berubah-ubah. Sesekali menyerupai warga desa, sesekali menyerupai orang tua mereka, seolah berusaha melemahkan tekad mereka. Mira terisak. Enggak, wajah itu ibuku. Dia memanggilku. Arga mengguncang bahunya. Itu bukan ibumu. Itu pabrik yang menipumu, fokus, Mir. Mira mengusap air matanya, lalu menggenggam tangan Dion erat. Kalau kita mau keluar hidup-hidup, kita harus hancurkan benda itu bersama. Arga memandang altar tempat manisan hitam diletakkan. Jaraknya hanya sekitar 15 meter. Tapi raksasa itu berdiri di depannya. Kalau salah satu dari kita bisa alihkan perhatiannya, yang lain bisa maju ke altar, ujar Arga. Dion langsung melangkah maju. Biar aku. Dia menginginkan darahku. Kalau aku jadi umpan, kalian bisa mendekat ke altar. Mira menjerit. Tidak, kau sudah terlalu banyak berkorban. Tapi Dion tersenyum pahit. Kalau aku harus berkorban untuk menghentikan semua ini, aku bangga. Daripada melihat semua orang ikut binasa. Sebelum Arga bisa menahan, Dion sudah berlari ke depan. Raksasa itu langsung berfokus padanya. Tentakel-tentakelnya menghantam lantai, berusaha meraih tubuh Dion. Sekarang enggak. Mira pergi ke altar itu, teriak Dion. Arga dan Mira berlari ke arah altar, melewati tetesan gula yang jatuh seperti hujan. Tubuh mereka hampir lengket, tapi mereka memaksa terus maju. Di belakang Dion berusaha menghindar. Tubuhnya tergores tentakel berkali-kali. Darahnya menetes, membuat raksasa itu semakin beringas. Namun setiap kali darah Dion jatuh, altar bergetar seolah semakin kuat. Mira panik. Gak, kalau darah Dion terus jatuh, manisan itu malah makin kuat. Arga menggertakkan gigi, lalu mengangkat besi karatan yang ia bawa. Kalau begitu kita harus cepat menghancurkannya. Mereka sampai di altar. Manisan hitam itu berdenyut, seperti jantung raksasa memancarkan cahaya pekat. Mira hendak meraih besi untuk menghantam, tapi sebuah tentakel menghantam altar, hampir menjatuhkan mereka. Arga berteriak, mengayunkan besi sekuat tenaga ke manisan hitam. Dugge! Besi itu menghantam keras, tapi manisan hanya retak sedikit. Tidak cukup, teriak Mira. Besi ini nggak bisa hancurkan sepenuhnya. Dion yang melihat itu dari kejauhan menjerit. Gunakan aku. Arga menoleh cepat. Apa maksudmu? Dion meraih besi lain yang lebih panjang, lalu melukai telapak tangannya sendiri. Ia meneteskan darah ke besi itu, membuatnya berkilau aneh, seolah darahnya memberi kekuatan. Dengan sisa tenaga, ia melemparkan besi berdarah itu ke arah Arga. Gunakan ini. Darahku adalah kunci. Arga menangkapnya, merasakan panas menjalar di sepanjang lengannya. Besi itu seakan hidup, berdenyut mengikuti detak jantungnya. Tanpa ragu, Arga mengangkatnya tinggi, lalu menghantam manisan hitam dengan seluruh kekuatannya. Cra-ki-ki, manisan retak lebar. Cahaya hitam memancar liar. Raksasa itu meraung, tubuhnya meleleh sebagian. Sekali lagi, sekali lagi. Teriak Mira. Arga mengangkat besi berdarah itu lagi. Lalu dengan teriakan penuh amarah, menghantam jantung kutukan itu.
Krabi! Manisan hitam pecah berkeping-keping, meledak menjadi debu pekat. Raksasa gula hitam berteriak panjang, tubuhnya mencair, hancur perlahan menjadi lautan gula yang menguap menjadi asap. Kabut hitam di luar pabrik berputar liar, lalu tersedot kembali ke dalam cerobong. Jeritan ribuan arwah menggema, kemudian hilang dalam keheningan. Pabrik itu bergetar keras. Dindingnya retak, mesin-mesin ambruk. Seakan seluruh bangunan tak lagi mampu berdiri tanpa inti kutukannya. "Kak, Mira, kita harus keluar sekarang," teriak Dion. Meski tubuhnya lemah penuh luka, mereka bertiga berlari, melewati koridor yang runtuh satu persatu. Suara gemuruh dan dentuman logam menghantui setiap langkah. Akhirnya, dengan napas tersengal, mereka berhasil keluar dari gerbang tepat ketika pabrik itu runtuh ke dalam tanah, ditelan kegelapan. Mereka terbaring di tanah, menatap langit malam yang kini jernih tanpa kabut. Bulan bersinar terang, seolah memberitahu bahwa kutukan telah berakhir. Mira terisak, memeluk Dion erat. "Kau bodoh, tapi terima kasih karena kau masih hidup." Dion tersenyum lemah, darah masih menetes di tangannya. "Aku kira aku nggak akan keluar lagi." Arga merebahkan dirinya di tanah, memegang kameranya yang ajaibnya masih utuh. Ia menatap lensa lalu bergumam lirih. Semua ini akhirnya berakhir. Tapi apakah benar-benar berakhir? Mata mereka bertiga bertemu, penuh kelegaan sekaligus ketakutan baru. Karena meski pabrik itu telah runtuh, mereka tahu kutukan sebesar ini tak mungkin hilang begitu saja.